Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab kuning Syafifah 10 Al-Babu Tasi'u fi Dzikrin Nida'i di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babu Tasi'u utawi bab kang kaping 9 iku fi Dzikrin Nida'i ing dalam nutur pangundang. Nida maknane pangundang-undang. Iki kan setelah jinabuti ruh dari jasad, kemudian bagaimana rekodayane setan ikut pula sibuk berupaya mencabut iman dari kita. Nah, sekarang menerangkan tentang nida. Nida itu ada suara tapi tanpa rupa. Ada yang menyebut hatifun itu suara tanpa rupa. Entah itu dari mana, dari siapa, tidak ada yang tahu. Ya tentu ya dari Allah, cuma kan siapa yang mengucapkan itu tidak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bafil khabari. Ini berarti dasarnya hadis. Bafil khabari lan iku tetep kasebut ing dalam hadis. Apa idza faraqa dan seterusnya, dawuh idza faraqa dan seterusnya. Idza faraqa nalikane wis pisah apa ar-ruhu ruh al-badana ing badan. Nudia mongko den nada, nudia mongko den undang apa ruh minas samai saking langit bisalasi syikhatin kelawan telu piro-piro teriakan. Syikhatin iki ya bengokan. Siji, ya bena Adamah, hei anak turun Adam, atarokat dunya, amit dunya tarokatkah. Ini kata-kata yang didengar oleh roh itu tadi. Atarokta ono to ninggal sira. Ad-dunya ing dunya, amit dunya utawa dunya tarokat ka ninggal ing sira. Ini pertama. Jadi begitu roh wis metu dari jasad diomongi kuwi. Anak Adam, apa sira wis berhasil ninggal dunya? Apa malah dunya sing ninggalne kowe? Nah. Pengertiannya ya panjang lebar itu. Atarok dunya. Iki berarti pertanyaan pertama iki ngetes. Apakah sira wis berhasil ninggalke dunya? Dalam arti segala urusan duniamu wis
bisa kau singkirkan, terus mululu golek urusan akhirat. Ini yang pertama. Sing kedua, utawa malah dunya sing ninggalne kowe. Berarti iki sing kedua iki gambarane wong sing golek dunya. Soalnya dunya wis meninggalkan dia, tapi justru dia yang mengejar-ngejar. Ini kan? Dua-duanya ini pertanyaan yang mendikte. Ataroktat dunya amit dunya tarokatka. Apakah engkau telah bisa meninggalkan dunia, atau dunia yang justru meninggalkanmu? Sampai di saat sudah meninggal itu, posisi itu, kondisi seperti itu masih ada apa enggak? Kan ya ada tuh ketika wis ajal teko plek, justru dia lagi atau sedang mencari dunia atau mengejar dunia, padahal dunia wis ninggalnya deh. Atau justru sebaliknya, karena orang sudah tahu dalam usia-usia seperti itu wis kudu fokus dengan urusan sangune pati, sehingga urusan-urusan sing sifatnya duniawi mulai dikurangi. Ini berarti contoh orang yang sudah mampu meninggalkan dunia. Cuma nek istilah umum, wong kan orangnya sudah meninggal dunia. Nah ini kan bisa diartikan macam-macam, meninggalkan dunia atau dia yang ditinggalkan dunia. Istilah wong mati kan disebut meninggal dunia, yang mungkin meninggalkan alam dunia ini toh. Istilah sing sakjerone ya ada dua pertanyaan itu tadi. Ada kalanya telah meninggalkan dunia, atau justru dia ditinggalkan oleh dunia. Kemudian suara tadi yang kedua, ajama'tad dunya amid dunya jama'atkah. Nah, apakah engkau telah berhasil mengumpulkan dunia, atau dunia ini yang justru ngumpulni sira, mengumpulkanmu? Artinya pertanyaan pertama ini, ajama'tad dunya, apakah engkau yang hari-hari waktunya habis untuk mengejar dunia sudah bisa diraihkah dunia itu? Sudah bisa dikumpulkan lalu dijadikan sangu ibadah, atau hanya sekedar dunia ini yang mengumpulkan dia? Artinya urip ning donya kumpul-kumpul ki wis mung urusan kuwi dunya tok. Jadi enake dhek kumpul niki muga urusan dunia tok. Ini pertanyaan ini menohok khususnya kanggo kita-kita ini. Yang ketiga, suara itu tadi, apa talta dunya amid dunya qatalatkah. Yang ketiga, apakah engkau telah mampu membunuh atau membinasakan dunia, atau justru dunia telah membinasakan? Ini yes, pertanyaan kurang lebih aja. Ini dijabarnya ya panjang lebar karena menggambarkan kehidupan sehari-hari. Sehari-hari, apakah kita yang telah mampu membunuh dunia, anggapan dunia ini kayak winginannya kayak samun kotilun gitu. Anggapan dunia itu ibarat bangkai. Es ngono ya. Ora usah melok ribet-ribet keroyokan dunia. Soalnya nggak ada yang mau berebut bangkai kecuali nunggu, kan gak enak toh. Jadi itu berarti orang yang benar-benar telah mampu membunuh dunia, bukannya justru dunia yang membunuhnya. Artinya dia diperdaya oleh urusan dunia, bahkan sampai melalaikan akhirat. Ini orang yang diperdaya dunia.
Jadi ada dua pertanyaan itu, tiga pertanyaan. Jadi apakah engkau telah mampu meninggalkan dunia atau justru dunia yang meninggalkanmu? Apakah engkau telah mengumpulkan dunia atau dunia yang mengumpulkanmu? Atau engkau telah membunuh dunia atau membinasakan dunia? Atau justru dunia yang membunuhmu, memperdayamu? Tiga pertanyaan ini ketika roh itu sudah keluar. Nah, sekarang ini, wa idza wudi'a 'alal mughtasali, ketika si mayat ini diletakkan di tempat mandi, pemandi, mau dimandikan, nudia lalu diberi suara, diundang, maksudnya disuarani. Bisalah syaihatin, dengan tiga teriakan lagi, tiga pertanyaan lagi. Ini yang pertama, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, aina badanikal qawi, aina iku ono ngendi badanu kau tai badaniro al qawi kang kuat, ma atfa'afaka, ma at'afaka, ma iku apa at'afaka tai perkara kang membuatmu lemah. Pertanyaannya ini, wahai anak Adam, di mana badanmu yang dulu kekar kuat, lalu apa penyebabnya kok sekarang kamu jadi nggak berdaya begitu? Ini kan pertanyaan ngetes juga tuh, apa mendikte. Nah, namanya sudah meninggal, gitu. Cuma itu mementes nih agar manusia itu sadar, masuk wis neng roh, wis roh cek dikai pertanyaan. Biyen badannya ketok kekar kuat, sekarang di mana kekuatanmu itu? Apa yang membuatmu lemah seperti ini? Nomor satu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, wa aina lisanukal fasih ma askataka, di mana lisanmu dulu yang fasih, di mana dulu kemampuan bicaramu yang luar biasa, kalau ceramah menggelegar, kalau pidato menggelegar, apa yang membuatmu sekarang membisu seperti itu? Dia membisu. Ini pertanyaan dari Allah sing sintine iki mendikte. Artinya tiba iku iki nek papane. Begitu ditinggal roh terus enggak ada papanya. Wa aina ahibbauka ma au khayshaka, dan di mana para kekasihmu dulu? Lalu apa yang membuatmu sendirian sekarang? Orang yang mengaku sahabat, teman karib, setia, di mana sekarang kok kamu sendirian? Pertanyaannya telu itu. Nalika mau dimandikan. Jadi di mana badanmu yang kuat dulu, sekarang kok jadi lemah begitu? Wong arep mandi kok digenjot. Di mana lisanmu yang fasih dulu, pinter ngomong, sekarang kok membisu? Di mana para kekasihmu dulu, sekarang kamu kok sendirian? Ini pertanyaannya. Kemudian yang ketika wa idza wudi'a fil kafni, ketika mayit itu diletakkan di atas kain kafan, mari dimandikan kan, terus diletakkan di atas kain kafan, masih ada suara lagi yang menyerukan, nudia bisalasi syaihatin, terus nudia dan undang dan suarani sopo oporoh bisalasi syaihatin, dengan tiga teriakan. Siji,
Ya bena Adam, wahai anak nurun Adam, tadhabu ila safarin ba'id bighairi zatin. Engkau ini mau bepergian dengan tujuan yang sangat jauh, tapi tidak membawa bekal. Ji, wa takhruju min manzilika fala tarji'. Kamu akan keluar dari rumahmu dan tidak akan kembali lagi. Wa tarkabu farosan wala tarkabu mislahu abadan. Mungkin selama ini kamu bisa naik kendaraan. Kalau di sini bahasanya jaran, kuda, karena waktu itu kendaraan yang paling keren itu ya kuda. Nek saiki pokoknya kendaraan sing paling mewah. Wa tarkabu farsan wala tarkabu mislah abadan. Kalau selama ini kau naik mobil mewah, tapi kali ini kamu tidak akan bisa naik itu selamanya. Gitu. Wa tasiru ila baitin ma ahwaluhu wa tasiru ila baitin, dan engkau sekarang sampai di sebuah tempat atau rumah yang enggak tahu apa itu rumah, tidak disebutkan ma ahwaluhu, bahayanya kayak apa tidak digambarkan. Itu. Jadi ketika diletakkan di atas kain kapan itu disuarani ngono. Wong Arab budal adoh, tujuannya enggak ada ketentuan, bepergian ke tempat yang sangat jauh tapi enggak bekal. Yang kedua, engkau akan meninggalkan rumahmu dan tidak akan kembali lagi. Pokoknya begitu keluar dari pintu rumahmu, engkau enggak keluar lagi, sudah enggak kembali lagi. Terus selama ini mungkin kamu naik kendaraan yang mungkin tidak akan kau bisa naik kembali. Terus wa idza humila 'alal janazati. Jadi kata jenazah itu ada dua versi ya. Kalau di jenazah itu biasa diartikan keranda atau tempat pengusungan mayit. Nek jenazah justru itu dimaksud mayitnya. Ya, tapi orang kadang kan ngomongnya jenazah. Nah, yang konyol lagi, pada saat istishhad, acara istishhad itu acara jaluk pesaksian gitu. Ini disebutkan jenazah. Niki jenazah tiang saya pawon. Ini kan. Padahal yang dimaksud jenazah itu yang dimaksud keranda. Nah, bahasa Indonesia jenazah yang menurut bahasa Indonesia ya maklum berarti ya jasad sing wis gak nek rowe kuwi jenenge jenazah. Jenazah itu badan jasad sementara yang ditinggalkan ruh itu ya sementara itu saja. Ketika waktu mulai dari proses pemandian, sholat sampai pengkafanan terus kemana, itu baru disebut jenazah. Nanti setelah dikubur bukan jenazah lagi, mayit lah. Gimana? Disebut mayit. Padahal ya masuk mesti nih jasad yang sudah ditinggalkan roh itu berarti mayit. Tapi nek istilah bahasa Indonesia nih jenazah atau jenazah itu di saat itu saja processing pemakaman, mulai dari pemandian, pengkafani, terus mensolatkan, terus penguburan, kubur. Itu baru disebut jenazah. Nanti ketika sudah di dalam kubur,
sudah disebut mayit lagi, sebut namanya lagi sudah. Wahai fulan bin fulan. Gitu. Jadi ketika si mayit ini atau anak Adam ini yang sudah ditinggalkan roh diletakkan di keranda, nudia bisalasi syaikhatin, dia lalu didengarkan suara 3 kali teriakan. Ya bena Adam tubalaka in kunta taiban. Wahai anak cucu Adam, beruntung engkau jika engkau termasuk orang yang bertobat, mendapat kesempatan untuk bertobat. Dan memang dia bertobat, karena banyak orang yang diberi kesempatan oleh Allah tapi nggak digunakan. Jadi beruntunglah engkau manakala engkau sempat bertobat kepada Allah. Iki nalika dideleh ning kranda. Tubalaka in kana amaluka khairan. Beruntung engkau manakala amal perbuatanmu itu baik. Selama hidup banyak kebaikan yang dilakukan. Beruntung bener. Terus mana? Tubalaka in kana suhbuka ridwanullahi ta'ala. Wa wailun laka in suhbuka suhtullah. Celaka. Beruntung engkau manakala temanmu nanti justru ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Allah meridhoimu begitu engkau sowan di hadapan Allah, Allah ridha terhadapmu. Tapi celaka engkau manakala yang menempanimu nanti justru kemurkaan Allah. Ya, kalau Allah murkai nggak tahu kayak apa. Jadi tiga ucapan yang ia dengar di saat ia diletakkan di keranda mayit. Wa idza wudi'a lis-sholati, manakala mayit itu telah diletakkan untuk disolatkan, entah itu sholat di rumah atau di masjid, pokoknya saat mayit siap disolatkan masih lagi didengar, diterdengarkan olehnya 3 kali perkataan. Bisalah si syaikhatin. Syaikhun itu maknanya cerita atau teriakan. Tapi ini andaikan suara keras lah, kan gitu. Begini, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, kullu amalin alim tahu, amil tahu mesti. Tarahu sa'atan, tarahu as-sa'ata. In kana amaluka khairan tarahu khairan, wa in kana amaluka syarran tarahu syarran. Artinya begini, ketika mayit telah diletakkan siap untuk disolatkan, diperdengarkan olehnya 3 kali suara keras. Bunyinya begini, wahai anak cucu Adam, setiap amal yang telah engkau amalkan, telah engkau lakukan, saat ini engkau akan tahu. Saat ini engkau akan tahu. Manakala amalmu baik, akan engkau lihat kebaikannya. Manakala perbuatanmu jahat atau jelek, maka akan kelihatan balasan jeleknya. Artinya dari sini keterangan. Jadi balasannya Allah tentang amal manusia itu di saat itu sudah diperlihatkan. Kalau amalnya baik, akan kelihatan baik. Dia akan melihat baiknya. Entah itu dirupaknya opo. Kalau cerita dari awal itu
Saat malaikat maut mau mencabut nyawa saja, mau melalui mulut saja, amal baik kita sudah menghadangnya. Ya. Kalau mau menjabut melalui kaki, amal baik yang melewati kaki sudah menghadangnya. Dari situ saja sudah kelihatan. Nah, di saat mayat sedang makan disolatkan, ada pernyataan seperti itu. Kali ini engkau akan melihat seluruh perbuatan yang telah engkau lakukan. Kalau baik akan engkau lihat baiknya, kalau buruk akan kelihatan buruknya. Padahal sementara poro tonggo, poro sanak handai tulan bingung arep nyalati. Ya, dia bingung dulu perbuatan yang kuno kuwetok kabeh. Nah. Wa idza wudi'atil janazatu ala syafiril qabri, manakala jenazah itu telah diletakkan atau keranda yang masih ada mayatnya itu baru diletakkan di pinggir liang lahat itu, di pinggir kuburan liang lahat lah, ya. Nudiya bisalasi syauqatin, maka diperdengarkan olehnya 3 kali teriakan, 3 kali suara keras. Ya bena Adam, ma tazawwadta fil imrani bihadal kharab. Ini bahasa mana ya? Wahai anak Adam, apa yang telah engkau persiapkan? Tazawwadta ini apa yang menjadi bekalmu untuk meramaikan tempat yang sepi seperti ini. Fil imrani hadal kharab. Ini tempat sepi yang akan kamu tuju itu tempat yang sepi. Untuk meramaikan tempat sepi itu kamu bawa apa? Nah, gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi, wa ma hamalta minal ghina lihadal faqr, apa yang kamu bawa dari kekayaanmu untuk menghadapi kefakiran ini? Artinya tempat yang akan dituju itu enggak ada fasilitas apa-apa. Fakir melarat ning kono. Nek kowe ngaku sugih ning donya, donyamu apa sing wis pernah mbok gawa? Maksudnya gitu. Ya. Kalau selama ini kamu merasa kaya, yang kamu kejar kekayaan apa yang bisa kamu bawa untuk bekal itu? Karena ning kono kok melarat kabeh. Wa ma hamalta minan nur bihadhihi dzulmah. Lalu cahaya apa yang kamu bawa untuk menghadapi tempat yang peteng dedet iki? Ya, pertanyaannya ini. Artinya kuburan ini nggone peteng, nggone melarat, nggone sepi. Iki untungnya wong haji ning kene iki masyaallah. Berarti kita bisa membayangkan tiba tempat yang akan kita tuju itu ngono ki mau. Ya, jangankan orang yang mau ke sana, orang yang mau pergi mancing saja sudah mempersiapkan segala sesuatunya toh. Ya, yang dibutuhkan nantinya. Wis ngerti nek kono iki kok peteng, mesti kan kudu nganggo ya wis entolok to nggo center. Ngerti nek kono nggone sepi, butuh hiburan, apa nganggo nggawa mie ngutip kono. Ada. Jadi kita sudah diberitahu ini. Ternyata di sana nanti sepi, gone fakir, gone melarat, kene popo, urane toko, urane warung. Ya maksud nek duit berarti. Urane warung. Pokoknya gawane dewi-dewi yang bisa memanfaatkan itu. Faida wudi'a fil lahdi, ketika si mayit ini telah diletakkan di dalam liang lahat,
nudiya bi salasi syaihatin, maka diperdengarkan oleh nudiya itu diundang ya. Bi salasi syaihatin, dengan 3 kali kalimat, 3 kali teriakan. Ya bna Adam, wahai anak Adam, kunta ala dhuhri dokhikan. Gini. Jadi liang lahat ini pas di liang lahat itu ono suara. Wahai anak Adam, iki berarti nek delok sing ngomong iki kaya bumi. Engkau dulu di atas punggungku banyak ketawanya. Wasirta fi batni bakian, dan kali ini engkau di dalam perutku dalam keadaan menangis. Nalika di muka bumi ketawa-ketawa bangga, apalagi ketawanya sambil nyekek botol. Sekarang kamu di perut bumi, di perutku sekarang dalam keadaan nangis dan gugup. Sapa sing mbok sampeti? Wa kunta ala dhuhri farhan wa sirta fi batni hazinan. Engkau dulu di atas punggungku bersukacita, gembira ria, suka bikin pesta-pesta sampai lupa diri. Kali ini engkau di dalam perutku dalam keadaan yang memprihatinkan, khazinan, susah, memprihatinkan. Nah, ayo diling-iling kabeh saiki. Ayo disiapne kabeh. Wa kunta ala dhuhri natiqan fasirtu fi batni sakita. Engkau dulu ketika di dunia pinter ngomong. Mau internet kon ngomong, dinasihati malah balik nasihat ya. Dituturin malah balik nuturi, saking pinternya ngomong. Sekarang begitu di perutku, kenapa kamu membisu? Fasilta fi batni sakitan. Sekarang kok dia di dalam perutku kok meneng wae, kok diam aja. Mana sikap dulu? Itu loh. Jadi kalimat-kalimat itu keluar dan bisa didengarkan olehnya. Yang lain nggak bisa dengar. Wa idza adbaran nasu anhu, manakala orang-orang pada meninggalkan dia, orang yang mengantarkan jenazah telah meninggalkan dia satu persatu. Yaqulullahu ta'ala, lalu Allah berfirman. Di sini tentu firman Allah di sini yang disebut dengan hadis qudsi. Jadi tidak masuk dalam ya kalamullah, tapi tidak di Al-Quran itu. Kemudian pengertiannya nek kalamullah berarti Al-Quran. Ya, ada hadis qudsi kalamullah di mana Allah berfirman langsung kepada Nabi Muhammad, lalu diceritakan oleh kepada kita. Ya, Allah berfirman lagi, ya ati baqaita faridan wahidan wa tarakuka fi dhulmatil qabri wa qad asaitani li ajlihim walizawjati wal waladi. Itu Gusti Allah tok. Wahai hambaku, sekarang engkau tinggal sendirian, seorang diri, mereka sudah pada meninggalkanmu. Wartarakuka, mereka sudah pada meninggalkanmu dalam kegelapan kubur seperti ini. Engkau dulu bermaksiat kepadaku, engkau rela berdosa, melakukan dosa karena mereka. Yang sekarang pada meninggalkanmu itulah. Dulu engkau rela berbuat dosa, menerjang laranganku lantaran mereka itu. Sekarang tahu toh, mereka sudah pada meninggalkanmu di sini sendirian seorang diri.
Nah, artinya kan Gusti Allah mulai nih. Biyen wong sing gawe kowe dosa lantaran dhek, kowe bisa melakukan dosa lantaran istrimu, lantaran anakmu. Mungkin maksudnya cerita biyen, ngene lho. Orang berani bohong lantaran belani istri, umpamanya begitu. Orang bisa mau melakukan perbuatan maksiat lantaran orang-orang yang dikasihi. Ya tak? Mergawe alasannya golek nafkahi anak bojo, lho anak bojone ta lantarane. Ya ta? Sampai nglalekno kewajiban sholat sembarang kali. Sing digawe alasan sapa? Anak bojo. Ya ta? Makanya Gusti Allah langsung ngono, kowe biyen maksiat ning aku lantaran mereka. Ternyata mereka sekarang meninggalkanmu sendiri di sini. Nah. Wa arhamukal yaum rahmatan yata'ajjabu minhal khalaiqu. Kali ini aku memberi rahmat. Hari ini aku memberi kasih sayang kepadamu, yang mana seluruh makhluk takjub terhadap itu. Ya, rahmat ini khusus Allah berikan kepadanya, di mana makhluk-makhluk yang lain melihat itu takjub, ya ta'ajjabu minhal khalaiq. Wa ana asfaqu 'alaika minal walidah bi waladiha. Aku orang yang paling sayang kepadamu melebihi dari orang tua kepada anaknya. Ini pernyataan Gusti Allah. Nah, ewa semono nek nalika ning kubur ya Gusti Allah tidak meninggalkan hambanya. Entah ini pernyataan ini secara umum atau secara khusus hanya untuk orang-orang beriman, kita nggak tahu, di sini nggak diterangkan. Jadi Allah menyatakan begitu. Dulu engkau pernah bermaksiat kepadamu lantaran mereka, sekarang inilah mereka justru pada meninggalkanmu sendirian di sini. Aku adalah Tuhan yang memberi kamu rahmat, di mana rahmat itu membuat seluruh makhluk takjub terhadapnya. Aku ini orang paling menyayangimu, aku ini zat yang paling menyayangimu, melebihi dari orang tua kepada anaknya. Sayangnya orang tua kepada anaknya. Titik. Jadi dari bab ini selesai. Dari sekian paparan tadi, buat kita ya tidak ada jalan lain kecuali mempersiapkan diri. Ibarat iki naskah ujian wis diketok nih kabeh. Gambaran tempat yang akan kita tuju itu pasti itu seperti itu gambarannya. Ya tinggal kita untuk mempersiapkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul ashiru, bab yang ke-10 sekarang. Fi dzikri halil ardi wal qabri, dalam menerangkan keadaan bumi dan kuburan. Yes, nerangnya kubur dan bumi. Iki apa bedanya tak kubur karo bumi? Nek bumi itu umum, tapi nek kuburan kan sing wis digali gitu. Jadi liang lahat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, berkata Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, innal arda, sesungguhnya bumi, tunati itu berkata, manane undang-undang yes, menyerukan, kula yaumin, pada setiap hari, asyra kalimatin, akan 10 perkataan. Setiap hari bumi itu menyuarakan kalimat 10 setiap hari. Taqulu, berkata, bumi berkata, ya bani Adam,
tas'a ala dhuhri wa masyiruka fi batni. Wahai anak Adam, engkau berjalan di atas punggungku, tapi tempat kembalimu justru nanti di perutku. Ini satu. Ini omongannya bumi. Artinya bumi itu setiap hari sudah menyerukan begitu. Sudah memberi peringatan kepada kita. Kan itu. Anak Adam, ingat engkau. Bahasa kita engkau. Bolehlah engkau sekarang berjalan dengan bangganya, dengan sombongnya di atas punggungku. Tapi ingat bahwa tempat kembalimu nanti di dalam perutku. Nah, satu. Yang kedua, wa ta'shi 'ala dhuhri wa tu'adzabu fi batni. Wahai anak Adam, engkau bermaksiat di atas punggungku. Bersenang-senang dengan kemungkaran di atas bumiku, terserah, tapi ingat engkau nanti disiksa di dalam perutku. Wes, karo bumi kan dilingno janjane. Setiap hari bumi mengatakan begitu. Wa tadhaku ala dhuhri wa tabki fi batni. Ketika engkau di atas punggungku, di permukaanku, engkau ketawa sejadi-jadinya, tapi nanti di perutku itu malah justru engkau menangis sejadi-jadinya. Nah, neng bumi, neng dunia ini silahkan ketawa, dalam arti terserah, mau poya-poya sembarang terserah, tapi ingat nanti kembalinya di perut bumi. Nek wong sing kakean guyu sebenarnya kono kakean nangis. Nah sebaliknya kan, apa ya nek ngono berarti kita kok nangis terus? Enggak begitu maksudnya. Artinya ndang podo eling. Ini loh. Umpama kok ngono salah iku aja gludru salah terus. Saape-apeke wong salah yaiku wong sing salah lalu segera menyadari kesalahannya dan segera bertobat. Soalnya orang nek menungso orang salah itu orang nek. Orang nek kejaba para nabi, para rasul. Soalnya itu dijaga dari kesalahan. Sifatnya kan maksud. Wa ta'kulul haram ala dhuhri wa ta'kuluka ad-didani. Engkau ketika di punggungku suka makan barang haram. Tapi ingat, nanti engkau justru malah dikerikiti apa ini ya set didan belatung-belatung. Sekarang kau boleh makan haram terserah, tapi ingat nanti jasadmu itu justru dari santapan cacing tanah. Wa tafrahu ala dhuhri wa tahzunu fi batni. Tafrahu, kau boleh berbangga-bangga, gembira ria di atas punggungku, tapi nanti engkau justru memprihatinkan, susah di perutku. Terus wa tajma'ul harama ala dhuhri wa tadhufu ala batni. Engkau suka mengumpulkan, menimbun barang-barang haram, makanan haram, harta haram, benda-benda yang haram yang memang dilarang agama, malah kau kumpulkan, kau timbun, kau tumpuk-tumpuk. Besok di dalam perutku engkau akan hancur karenanya. Wa tadhubu fi batni. Hancur, tadhubi remuk. Wa takhtanu ala dhuhri wa tadhullu fi batni. Ketika engkau di atas punggungku dengan congkaknya berjalan ke sana kemari, melakui dadanya dengar, menengadah kepalanya. Tapi nanti ketika di dunia, di perutku, engkau akan menjadi terhina. Ini saya ngucapkan bumi gitu lah. Dan bumi ini ngucap setiap hari sebetulnya. Cuma kita nggak dengar gitu sayangnya.
Tapi nek wis roh ngaji ini kan padha karo ngrungokno ta. Setiap hari ngono-ngono kuwi. Terus tujuannya apa? Ya supaya manusia anak Adam bersiap-siap untuk menghadapi masa itu. Wa tamshi masruran ala dhuhri wa taqa'u hazinan fi batni. Engkau berjalan di muka bumi dengan senang, nanti justru di perutku engkau jatuh hina, jatuh terhina. Wa taqa'u hazinan. Terus wa tamshi fin nuri ala dhuhri fataqa'u fi dhulumati fi batni. Ketika di perut di dunia ini, maksudnya di punggungku, di atas punggungku, engkau berjalan ke sana kemari dalam keadaan terang, ya, bahkan dunia ini terang kabeh lah istilahnya. Nggak sulit lah orang mau mana-mana. Tapi ingat, nanti engkau di sana justru dalam kegelapan. Ini kan bumi ini sebetulnya mengingatkan kita. Eling-eling kowe saiki ning donya enak terang beneran kaya ngene iki. Tapi ingat sampeyan ning jero wetengku peteng lho iku. Dikira kan listrik kono. Ngono. Maksudnya bumi kan mau ngilingno ngono maksudnya ngilingno. Wa tamshi fil jamaah ala dhuhri fataq'udu wahidan fi batni. Bolehlah engkau ketika di dunia ini, ketika di punggung kemana-mana selalu berkumpul berjamaah, bahkan mungkin jalan kemana dikawal, gitu. Tapi ingat nanti di sana nggak ada pengawalan, nggak ada jamaah di sana, dewean gue, yes kita. Jadi perkataan bumi ini ngilingno kita, dan bumi ini menyuarakan kalimat 10 itu setiap hari. 10 kalimat 10 setiap hari itu. Cuma ya sayangnya kita nggak dengar. Yang mendengar itu seluruh makhluk yang ada kecuali ilas sakolain. Ilas sakolain itu kejaba jin karo menungso. Soalnya jin karo menungso iki sing kanggonan taat, sing kanggonan maksiat. Sing kanggonan perintah, sing kanggonan larangan. Sing nampa perintah, nampa larangan jin karo menungso. Terus meneh, wa fil khabari lan kasebut ing dalam hadis apa inal qabra setuhune kuburan. Kalau tadi kan bumi ini lah, bumi yang berkata begitu. Sekarang giliran kuburan yang berkata. Yunadi itu undang-undang sapa apa kubur kula yamin ing dalam saben dina salah samaratin kelawan telu pira-pira ambalan. Jadi sekarang kuburan yang menyerukan kalimat ana baitul wahdah wal wakhsyah wal aqrab wal hayat. Aku iki omah panggonane dhewean, panggonane gersah, panggonane kala jengking, panggonane ular. Ya wis diumumno kan. Jadi kubur ku wis ngumumne. Dadi ya aku ki panggonane ijen. Maksudnya wong ijen. Aja dibayangkan pamane wah wong sing wis budal pirang-pirang kuning kono ya rame lah. Ya gak ngono, nek kono ijen-ijen. Ya. Masya Allah umpamane budale bareng mergo kecelakaan truk ngono gitu. Itu kayak kejuruan kan bareng ngono kae. Jangan dikira ning kono terus kumpul ning ngono. Dewe-dewe punya alam sendiri. Karena ya tergantung amal ibadah itu. Nah, jadi kuburannya wis ngomongi ngono. Aku ki nggone wong ijen, nggone wong gersah, nggone wong gelisah. Ya nggonku ki ya akeh kala jengking akeh ula. Ya jan. Ana baitu zulmah, aku ki omah sing peteng.
Wis gak nek lampu gak nek apa lho. Ana betutut aku ki nggone set. Nggone blatung. Wa madza a'tad kali, apa yang engkau persiapkan untukku, maksudnya apa yang kau persiapkan dalam menghadapi aku nanti. Nah, iku kuburan nih ngomong telu kan, aku ki nggone wong jen, nggone gersah, nggone para jengking, nggone ulah. Sing nomor loro, aku ki omah sing peteng, omah sing nggone set, nggone blatung. Nggih. Terus apa sing mbok siapne kanggo ngadepi aku? Wa yuqalu, dan dikatakan pula, maksudnya ada sebuah pendapat lagi, pendapat ulama. Apa anal kubra, sesungguhnya kuburan iku di undang-undang apa kuburan kula yamin ing dalam saben dina khamsa maratin ing 5 pira-pira ambalan, kelawan 5 pira-pira ambalan. Artinya kali ini ada pendapat bahwa kuburan ini juga mengucapkan kalimat setiap harinya 5 kali. Kalau yang di atas tadi kan 3 kali. Kali ini 5 kali. Yang pertama, yaqulu, berkata kuburan, ana baitul wahdah. Misalnya di atas tadi, aku ki omahe ijen, omahe wong ijen. Faj'allah kamu nisan qiraatul Qur'an. Haja'alu, maka aku menjadikan engkau supaya tenang damai di sana. Dengan cara apa? Bacalah Quran. Jadi membaca Quran itu bisa menyebabkan orang bisa nyaman di kubur. Masya Allah ijen tapi nyaman. Wa ana baitul dzulmah, aku ki tempat yang gelap gulita. Fanawwirni bi sholatil lail, maka terangilah olehmu aku ini dengan sholat malam. Ini jawaban langsung loh ya. Kuburan. Jadi solusinya nek omah ijen, wong ijen kan gak nyaman toh. Supaya jadi nyaman kehidupannya gimana? Kalau kuburan disarankan banyaklah baca Quran. Kuburan berkata lagi, aku ki nggone peteng, makanya padangi aku ki dengan cara apa? Sholat malam. Nah ini kan kita dapat jawaban toh. Ternyata sholat malam itu nanti bisa membuat kuburan seseorang bisa terang. Wa ana baitut turab fahmil firasa wa wal amalu sholeh. Ning nggonku gak remek rek. Ora apa iku gak ono kloso ya ora ono lasar apa-apa. Pokoke ambal ya enek. Makane nek arep nek nggonku nggawa rame, nggawa ambal. Ambale apa iku? Amal soleh. Nah. Jadi kuburan ki apian ngomongi sik. Gitu. Wis diomong ya Pak dhewe iki. Wa ana baitul ifa'a. Nah, nek tak delok maknane tak cari ternyata aku iku panggonane uluh, panggonane hewan yang berbisa. Fahminit tiryak, maka kalau mau ke sini bawalah penawar. Tiryakun sekarang ini maknanya penawar. Jadi hati-hati nek nggonku ki aja heran, akeh mula berbisa, beracun, mematikan. Makanya kudu nggawa obat penawarnya. Diomongi karo kuburan ini. Apa obat penawar? Wa bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Enak mana? Wa ikhraqud dumu, mengalirkan air mata.
Maksudnya melahirkan air mata ini banyak-banyak menangisi dosa di malam hari sambil bertobat. Iku penawar kuwi. Ngono. Ora kok nggo ramuan kok kene ngono. Penawar kuwi. Terus wa ana baitu su'ali mungkarin wa nakirin. Aku ki yo panggonan nanti pertanyaane mungkar nakir. Nek ngono ya apa fa aksir ala dhahri qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka perbanyaklah di dalam selama di atas punggung ini, perbanyaklah ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Liyumkina laka an tujibahu. Liyumkina drapun bisa mungkin laka kedue sira apa an tujibahu. Yen to jawabi sapa sira ing soal mungkar nakir. Ini pendapat sing guri iki ndok enak. Maksudnya kuburan ngomong tapi kayak solusi. Gitu ya. Ngomongnya kita betul-betul. Aku ki nggone peteng kae. Makane rono kuku nggo sentolop. Ngono kan. Sentolope ning dunya apa salat malam. Nah, aku ki nggone tanah ora nek remek blas ngambal wane. Pokoke tikar enggak ada, selimut enggak ada. Nah, arep mrene kudu nggawa bekal apa? Amal soleh. Amal soleh ini macam-macam, bukan hanya sholat tok atau zikir tok. Termasuk nolong orang, gitu. Menunjukkan seseorang kepada yang benar, menasihati anak, itu juga amal soleh. Amal soleh banyak lah, pokoknya amal yang bagus. Soleh kan bagus banget. Jadi tidak, konotasi kita jangan hanya terbatas pada sholat, zikir, baca Quran, bukan hanya itu. Tapi amal soleh. Kau semakin banyak amal soleh, maka lama iyo empuk nunggu-nunggu. Bukan hanya ambal tok. Sing nomor telu kuburan ini ngomongin yang ada. Aku ki nggone kewan galak. Pokoknya kewan-kewan yang berbisa yang mematikan. Wah kah nih. Makanya nek mrene kudu nggawa penaware. Harus bawa penawar. Nah, penawarnya apa? Bismillahirrahmanirrahim dan banyaklah mengalir meneteskan air mata, maksudnya nangis untuk nangisi dosane, maksudnya bertobat. Nomor 4, ana baitu su'alin mungkarin wa nakirin. Kan? Nomor 5. Aku ini tempat di mana nanti munkar nakir mengajukan pertanyaan. Ya, makanya selama kita masih di punggungku ini dan banyak-banyak baca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Buat dikiran itu minimal setiap habis sholat 165 kali. Nah, minimal. Untuk tahap belajar dulu belum sampai ke target itu ya minimal 33 kali la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi yo sambil dipelajari makna kandungannya sampai sedalam-dalamnya. Aja kok nglandes illallah nutal. Gak roh artine sampai gak roh artine. Lah piye? Agar memungkinkan kita bisa menjawab pertanyaan munkar nakir. Para muhibbin yang dimuliakan Allah, dalam setiap kalimat yang kita baca, tentu kita tidak ingin hanya sampai di batas bacaan saja, karena apapun bacaan kalau tidak tahu artinya, mana mungkin orang bisa meraba kepada keikhlasan, kekhusyuan, lalu keikhlasan. Dan tujuan kalimat itu apa? Tentu kan nggak tahu kalau nggak tahu artinya.
Ya, maka tugas kita setelah mengamalkan, ya kita belajar kalimat itu artinya. Ya, ibaratnya kayak wingi tak sampai nih. Kalimat la ilaha illallah itu sebuah iklan atau iklan. Iklan. La ilaha illallah, ora ana pangeran sing wajib disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Itu kan sebuah kalam khobar, kalam kabar, iklan. Ya kan? Nggak jauh beda dengan warung bakso urat. Kan udah tahu? Itu kan iklan. Ya kan? Dan angger liwat warung bakso urat, angger liwat bakso urat. Kan hanya sampai di situ. Kita nggak tahu di dalamnya itu ada apa. Kalimat la ilaha illallah yang nek mung diucapne tok. Itu la ilaha illallah. Adalah kalam kabar. Bagaimana kalimat itu berubah menjadi sebuah pernyataanmu, keyakinanmu, ikrarmu. Itu kan belum proses. Makanya sampai disebut kalimat syahadat. Di syahadat no. Syahadat itu kan bersaksi toh. Kapan kamu menyaksikan? Di mana kamu bersaksi? Ada nek mong la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karo artine, ya padha karo mau iklan. Warung bakso urat ngono tok. Nek pengen ngerti, ya masuk. Ya, masuk di dalamnya ada apa? Nek bakso ini berarti yang bakso ini kayak apa sih? Ini kan? Kan begitu. Setelah di dalam tahu bakso, pesen kemudian rasakan itu bakso. Ya, rasanya pun tidak cukup sampai situ. Oh, pentol itu tiba-tiba bentuknya bunder. Yang asin itu berarti uyahe, sing gurih itu berarti dagingnya, sing nyaman. Pokoknya sampai segitu cara menguraikan. Kalimat la ilaha illallah juga begitu. Ini bukan berarti kita memadai kalimat la ilaha dengan sesuatu ya. Maksudnya untuk memahami itu mudahnya gitu. Nah, ini karena penutup dalam bab ini kan kalimat la ilaha illallah. Maka untuk disinggung sidik. Perbanyak kalimat itu ketika kita masih diberi kesempatan di dunia agar kita bisa mudah untuk menjawab pertanyaan munkar nakir. Iki awak dhewe iki diomongi jeneng kuburan itu enakan, apian, sedurung apa wis dikai kabar ade. Nah, ini berkenaan dengan kalimat itu tentu pembahasan di lain waktu kesempatan perlu waktu yang longgar. Yang saya kasih gambaran awal kita, ibarat kita nek wis dadi sebuah ikrar atau pernyataan, mau pernyataan itu enggak gampang. Saya ingin enek wong teko rumah, ada orang datang ke rumah ngundang kita, nanti bakto isya diaturi rawuh selamatan tenggene Pak Sipulan. Oh nggih, insyaallah ngene kan. Mbak muni nggih iku ora gampang. Diarani gampang piye? Tiba-tiba ada orang lagi datang. Pak, nanti jaluke tulung bareng isya jenengan rawuh temu. Piye tulisan ngomong? Waduh, aku wis kadung muni ijo. Ya ta? Ternyata muni ijo sing pertama iki gak mudah konsekuensinya. Ya ta? Sampai menggagalkan undangan berikutnya terus karena muni ijo gitu. Ya ta? Lah kita juga begitu, nek wis ngakoni pangeran iku Allah, ya iya iki mau. Padane muni iya iki mau. Jadi nek wis ngakoni pangeran iku Allah, yakin nek Allah iku ya Maha welas, Maha asih, Maha sugih, Maha ngapura sembarang kali. Makanya butuh apa ini Gusti Allah ta? Nek jek lari ning gone liyane Gusti Allah, berarti yone ora tenanan. Kan gitu toh? Konsekuensinya kan ke situ, bener. Wong wis ngakoni nek Gusti Allah iki pangerane kok
jaluk neng liyane Gusti Allah. Kita menyadari dan meyakini nek Allah iku Maha Kaya. Kok anggere isuk cek ngleceh nih Gusti Allah. Iya, contohnya piye? Kowe sambat anggere isuk kowe sambat iku padha karo nyek pangeran. Dewe pangeran ki mau sugih kok. Enek kawula kok sumbat sambat. Ya ngono to. Dene ngakoni nek pangeranku ki sugih kok sambat. Kan ngono to. Konsekuensi kalimat itu sejauh itu seharusnya. Jadi ora kok mengucapkan kok la illallah, la illallah. Ilallah muwandes tapi gak roh artine. Ya. Belum lagi Muhammad Rasulullah. Dalam kitab termasuk Tuhan kita mengakui bahwa Nabi itu sebagai utusan dan hamba Allah. Konsekuensinya apa? Apa saja yang dikabarkan Nabi kita patut membenarkan, mentaati, ya, itba. Nah, ternyata apa saja yang dibawa Rasul, ya termasuk kabar-kabar sing menggembirakan, kabar yang menakutkan, kabar yang peringatkan, ya kan? Termasuk Kanjeng Nabi nggawa kabar sok ya nek kiamat, sok ya nek mizan, sok ya nek pitakon, sok ya nek neraka. Ini kan nggawe kabar Kanjeng Nabi kabeh to nggawa. Dan di situ kita wajib percaya dan membenarkan. Itu masuk kerangka kandungan kalimat Muhammadur Rasulullah. Anu tuh. Jadi konsekuensinya begitu. Jadi dikongkon maca iki sing akeh, minimal maca sik lah. Kalau memang belum tahu artinya. Belum nanti kan kalau diuraikan kayak penginannya di khusus di kitab satu kan. La ilaha illa Allah. Ini kan semua sifat 20 itu terkandung di situ. Kan gitu? La sifat 20 yang terkandung di situ berapa? 5. Ilaha 6 di situ. Kita berapa? 11. Gitu. Ilah di situ cuma 1. Yang selebihnya Allah. Itu kan butuh penjabaran. Jadi ternyata sifat 20 itu ada di kalimat la ilaha illallah. No. Insyaallah satu saat lah kita sesekali kita buka. Sing penting ngene eling nek pangeranku ki Allah, ya nek wis bicara Allah ki pikiran kita itu isian ning hal sing serba atau maha sempurna. Angen-angen Gusti Allah murah Gusti Allah sempurna. Angen-angen Allah ki maha agung. Agungnya Allah ki sempurna. Jadi serba sempurna, serba indah. Iku nek Gusti Allah. Jadi muni Allah niki kudu pandangane sing serba maha. Ngono. Kadang nek wong wiridane Allah. Tapi ini dalam pikirannya, di alam pikirannya atau benak mau gelantungan tulisan Allah itu. Benar? Dia bikin Allah, tapi sing ketok ki mung tulisan kuwi. Ya ngono ya salah total to ya. Wong Allah itu mung asma. Allah itu kan jeneng itu. Yang kita tuju yang punya nama Allah itu. Jadi tembusnya itu maksudnya. Karena piye-piye itu butuh ngaji. Jika cara ngaji orang Malaysia. Nah, kitab agama itu kandungannya ada di kitab-kitab ini, kitab kuning ini, kitab ini. Nah, kalau diji ya piye. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul hadi asyara bi dzikri da'i ruh ba'dal khuruj. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.